Pelarian Alcatraz. Bagaimana Frank Morris, John, dan Clarence Anglin berhasil melakukan pelarian paling rumit yang pernah ada, yaitu untuk mencoba kabur dari The Rock alias Alcatraz Island. Nama Alcatraz memiliki cara untuk menanamkan rasa takut, bahkan bagi mereka yang tidak tahu apa-apa tentangnya. Jadi Alcatraz merupakan sebuah pulau yang terletak di Teluk San Francisco, yang ditetapkan sebagai penjara militer, yang mana dulunya pernah dijadikan sebagai benteng pertahanan oleh Amerika. Pulau ini dibeli Amerika dari Meksiko setelah Perang Meksiko-Amerika. Benteng Alcatraz selesai dibangun pada tahun 1858 dan dapat menampung sekitar 200 tentara. Semua tentara bersiap dengan 105 meriam hari demi hari, tapi tidak ada ancaman yang datang. Angkatan Darat AS memutuskan bahwa Alcatraz harus tetap menjadi situs pertahanan. Tetapi untuk memanfaatkan tempat tersebut, mereka mulai memenjarakan tentara AS yang bersalah atas kejahatan perang dan menjadi tawanan atas perang saudara. Dan dengan adanya perang saudara, benteng Alcatraz dianggap usang untuk dapat digunakan lagi. Pada 12 Oktober 1933, penjara militer Alcatraz diakuisisi oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat, di mana mereka mengubahnya menjadi penjara federal dengan keamanan yang sangat maksimum. Selama 29 tahun digunakan, penjara itu menahan beberapa penjahat paling terkenal dalam sejarah Amerika, seperti Al Capone, Robert Franklin Stroh, dan Alvin Karpis. Sampai dengan hari ini, mereka mengklaim bahwa dalam 29 tahun operasi itu, tidak ada tahanan yang berhasil melarikan diri. Tetapi kenyataannya adalah mereka tidak mengetahuinya dengan pasti. Karena pada 11 Juni 1962, Frank Morris, John, dan Clarence Anglin melakukan salah satu pelarian paling rumit yang pernah dilihat. Dan sampai hari ini mereka belum pernah ditemukan. Pada 1930-an, Alcatraz sudah menjadi tempat terlarang yang dikelilingi oleh perairan Samudra Pasifik yang sangat dingin dan berombak. Setelah didesain ulang dari benteng menjadi penjara dan dilapisi jeruji besi yang keras, serangkaian menara penjaga ditempatkan secara strategis dan aturannya sangat ketat juga, termasuk selusin pemeriksaan setiap hari untuk setiap tahanan. Melarikan diri sepertinya hampir mustahil bagi siapapun yang dipenjara di Alcatraz. Tetapi Lembaga Permasyarakatan Federal Alcatraz tidak pernah menjadi tempat pendaratan pertama para penjahat. Ide ini dibentuk karena Alcatraz akan menjadi tempat untuk menahan orang yang menyebabkan terlalu banyak masalah di penjara federal lainnya. Ini tidak dimaksudkan untuk menjadi tempat rehabilitasi, tapi benar-benar sebagai tempat untuk hukuman. Dari tahun 1934 sampai dengan penjara ditutup pada tahun 1963, 36 pria mencoba melakukan 14 kali pelarian yang terpisah. Hampir semua tertangkap, ataupun tidak ada yang selamat dari pelarian itu. Frank Lee Morris telah menghabiskan seumur hidupnya untuk mempelajari sistem penjara sebelum kedatangannya ke Alcatraz. Dari masa bayi sampai dengan remaja, Frank berpindah-pindah dari satu panti asuhan ke panti asuhan lainnya, hingga dia dihukum karena kejahatan pertamanya pada usia 13 tahun. Pada saat dia mencapai usia belasan tahun, catatan kriminalnya mencakup berbagai kejahatan dari kepemilikan narkoba hingga perampokan bersenjata. Dia menghabiskan tahun demi tahun di sekolah pelatihan anak laki-laki dan lulus di beberapa lembaga permasyarakatan. Frank dipuji oleh petugas penjara sebagai orang yang memiliki kecerdasan superior, dan dia mendapatkan tiketnya ke Alcatraz dengan membuat resume tentang pelarian. Pada tahun 1960, pejabat federal memutuskan bahwa cara Frank dalam upaya melarikan diri disebut sebagai shotgun freedom. Sekitar waktu yang sama, Anglin bersaudara, John, Clarence, dan Alfred mengalami hukuman karena perampokan bank. Ketiganya telah dipenjara di Lembaga Permasyarakatan Federal di Atlanta ketika mereka pertama kali bertemu Frank Morris. John dan Clarence akhirnya dikirim ke Alcatraz setelah serangkaian percobaan untuk melarikan diri. Namun demikian, ketika mereka tiba di Alcatraz, mereka semua ditempatkan dalam jarak yang sangat berdekatan. Alan Weiss menempati sel yang berdekatan di Alcatraz, dan otaknya yang tajam dan cepat segera membawa dia untuk memikirkan suatu skema pelarian. Dia menjalani masa jabatan yang keduanya di The Rock sebagai penjahat yang paling arogan. Dia benar-benar mengenal John Anglin dari Lembaga Permasyarakatan Negara bagian di Florida, jadi tingkat kepercayaannya mudah dibangun di antara keempat pria itu. Pada tanggal 12 Juni 1962, para penjaga Alcatraz melakukan penghitungan narapidana di pagi hari secara rutin. Para penjaga merasa hitungannya salah dikarenakan jumlah orangnya kurang dari jumlah narapidana yang seharusnya. Setelah dilakukan pengecekan ulang,
Mereka mengkonfirmasi bahwa 3 tahanan tidak ada di lokasi. Mereka kehilangan John Anglin, saudaranya Clarence, dan Frank Morris. Penjaga berasumsi bahwa mereka tidak bangun pada alarm pagi, dan penjaga segera memasuki sel untuk membangunkan mereka. Setelah sentakan kasar pada tubuh di tempat tidur, para penjaga syok ketika mereka tidak menemukan narapidana. Namun kepala yang terpenggal berguling dari tubuh dan kemudian jatuh ke lantai. Tapi itu bukanlah mayat, tapi hanya kepala boneka palsu yang dibuat dari plester, sabun, kertas toilet yang ditambahkan cat warna daging dan rambut manusia. Jadi seolah-olah mirip aslinya. Saat itu juga penjara ditutup dan pencarian intensif dilakukan untuk ketiga pria itu. FBI dipanggil untuk segera membantu. Mereka pertama-tama memeriksa setiap catatan terkait dengan tahanan yang hilang ini dan apakah mereka memiliki upaya melarikan diri sebelumnya atau tidak. Dan ternyata mereka bertiga pernah melakukan ini sebelumnya. Ini merupakan alasan yang tepat mengapa mereka dikirim ke Alcatraz sejak awal. Mereka mewawancarai semua kerabat laki-laki dan mengumpulkan semua catatan identifikasi mereka. Mereka memerintahkan operator kapal untuk waspada terhadap segala jenis puing. Dalam waktu 2 hari, 1 paket surat yang disegel dengan karet dan terkait dengan orang-orang itu ditemukan. Kemudian beberapa potongan kayu seperti dayung dan potongan ban dalam karet ditemukan di dalam air. Sebuah pelampung buatan sendiri terdampar di pantai Cronquite. Tetapi bahkan setelah pencarian ekstensif, tidak ada barang lain yang ditemukan di daerah tersebut. Setelah beberapa hari, FBI, penjaga pantai, otoritas biro penjara mulai mengumpulkan bukti untuk menganalisa rencana pelarian yang cerdik itu. Mereka dibantu oleh Alan West yang tidak berhasil keluar dari selnya tepat waktu untuk melarikan diri bersama mereka. Kelompok tersebut telah menyusun rencana pelariannya pada bulan Desember, hanya 6 bulan sebelumnya ketika salah satu dari mereka menemukan beberapa mata gergaji tua di bengkel. Orang-orang itu mulai membuat peralatan sederhana buatan sendiri, seperti bor yang dibuat dari mesin penyedot debu yang rusak. Di setiap pelariannya, mereka mengendorkan ventilasi udara di bagian belakang sel mereka secara perlahan dan mengebor dinding di sekitarannya sampai terlepas. Mereka melakukan ini hanya di malam hari, selama musik di koridor penjara menyala, supaya kegiatan yang mereka lakukan tidak terdengar secara jelas. Keempat pria itu berpencar berpasangan, berganti-ganti shift, yang satu bekerja dan yang satu lagi berjaga-jaga. Mereka akan mulai bekerja pada pukul 17.30 dan lanjut lagi sampai dengan jam 9 malam, tepat sebelum lampu sel dimatikan. Setelah selesai, mereka menyembunyikan lubang yang mereka buat bagaimanapun caranya. Di belakang sel ada koridor yang tidak dijaga. Mereka berjalan menyusuri koridor ini dan naik ke atap blok sel mereka, di mana mereka mendirikan bengkel rahasia. Di sana mereka bergiliran mengamati para penjaga di malam hari sebelum pelarian mereka. Mereka menggunakan berbagai bahan curian untuk membuat dan menyembunyikan apa yang mereka butuhkan untuk melarikan diri. Untuk membuat bor sendiri, Alan mampu mencuri gunting rambut listrik saat mengecat di tempat pangkas rambut. Dia menggunakan gunting bersama dengan mata bor yang dicuri oleh narapidana lain untuk membuat bor darurat pertamanya. Alan juga mengetahui juga bahwa vakum penjara saat itu rusak, jadi dia meminta izin untuk mencoba memperbaikinya. Dan dengan melakukan itu, dia menemukan bahwa mesin itu memiliki 2 mesin. Diam-diam dia mengeluarkan salah satu mesinnya dan bisa membuat yang satunya lagi menyala. Dan hal itu dapat mengalihkan kecurigaan pengawas penjara. Frank dan Anglin bersaudara kemudian dapat menggunakan motor vakum untuk bor mereka, dan mereka berusaha untuk mengebor ventilasi di bagian atap. Kemungkinan sebagian besar narapidana lain di Alcatraz tahu tentang pelarian itu akan terjadi. Mereka berhasil mencuri 50 jas hujan dari tahanan lain untuk diubah menjadi pelampung darurat dan membangun rakit karet berukuran 2 x 4 meter. Dengan hati-hati mereka menjahit jas hujan itu dan memanaskannya dengan pipa uap panas di penjara. Itu merupakan proses pengerasan karet dengan panas yang sangat ekstrim. Mereka mendapatkan ide ini dari majalah tepat yang ada di sel mereka. Mereka juga membuat dayung kayu dan mengubah alat musik menjadi alat yang digunakan untuk mengembungkan rakit. Dan di saat yang sama, mereka mencari jalan keluar dari gedung. Langit-langit gudang di penjara setinggi 10 meter. Dengan menggunakan jalur pipa, mereka memanjat untuk membuka paksa ventilator untuk menyimpan barang-barang yang mereka persiapkan untuk pelarian mereka. Sekitar 6 bulan kemudian, di tanggal 11 Juni 1962, mereka berempat bersiap untuk segera kabur di malam hari. Dikarenakan Alan West sangat sibuk membantu persiapan peralatan untuk kabur, dia ketinggalan saat melepaskan bagian ventilator dari dinding selnya. Frank menginformasikan kepada yang lain kalau sudah waktunya untuk pergi. Dan ketika Alan tidak bisa keluar tepat waktu, dia tertinggal. 3 orang lainnya berhasil mencapai koridor, mengumpulkan perlengkapan mereka,
memanjat dan keluar melalui pipa sepanjang 10 meter dan sampai ke atap gudang penjara. Kemudian sekitar 300 meter melintasi atap, mereka menyusuri tumpukan asap toko roti di bagian belakang penjara sampai ke tanah di dekat pintu masuk ke area pancuran. Di tempat itu adalah terakhir kalinya mereka terlihat saat mereka memanjat pagar dan menyelinap ke area timur laut pantai di pulau itu. Pantai ini adalah satu-satunya titik buta untuk setiap menara penjaga karena lengkungannya, sehingga mereka mengeluarkan rakit mereka dan pergi. Alan West akhirnya dapat menyusul keluar dari selnya dan naik ke atap. Tetapi pada saat itu 3 narapidana lainnya telah pergi. Tanpa rakit atau cara lain untuk melarikan diri, akhirnya dia terpaksa kembali ke selnya. Begitu Alan West membocorkan rahasianya kepada penyelidik, diketahui bahwa rencana pelarian itu menggunakan rakit buatan sendiri untuk sampai ke Angel Island. Setelah beristirahat di sana, rencananya para napi akan kabur dan masuk kembali ke teluk di seberang pulau dan berenang melalui jalur air yang disebut Selat Raccoon, lalu terus ke Marine. Mereka akan mencuri sebuah mobil, merampok sebuah toko pakaian, dan kemudian berpencar ke arah tujuan mereka masing-masing. Apa yang terjadi pada Frank, John, dan Clarence selanjutnya tetap menjadi misteri. Apakah mereka sampai ke Angel Island dan menyeberangi Selat Raccoon menuju Marine seperti yang direncanakan? Karena tumpukan puing di Angel Island sudah menjadi anggapan umum bahwa mereka memang benar-benar berhasil sampai di sana. Tetapi pada saat itu dan sampai hari ini, pejabat Alcatraz dan FBI menyangkal kemungkinan mereka berhasil. Terlepas dari rencana untuk mencuri mobil dan pakaian baru pada saat mereka kabur, FBI tidak pernah menemukan pencurian semacam ini setelah 12 hari setelah mereka kabur. Berenang ke Alcatraz ke Angel Island di San Francisco sering terjadi sampai saat ini. Ribuan orang mencoba tantangan ini setiap tahunnya, bahkan para remaja. Terima kasih kepada Pedro Ordones yang telah melakukan perjalanan lebih dari 979 kali. Rute berenangnya sekitar 1,5 mil dan cukup aman. Tetapi air dingin dan pasang surut yang terkenal memberikan tantangan yang besar. Orang-orang yang terlibat dalam acara ini membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mempersiapkannya. Mereka datang dipersenjatai dengan pakaian selam, pelatihan berbulan-bulan dan bertahun-tahun, sambil mengikuti Pedro sang pemandu yang tahu teluk itu lebih baik daripada siapapun juga. Tapi tidak untuk Frank, Clarence, dan John, karena mereka tidak memiliki semua persiapan itu di penjara selama bertahun-tahun. Mereka tidak berenang selama bertahun-tahun, dan bahkan makanan mereka hampir tidak bisa dibilang cukup bergizi. Di sisi lain, fakta bahwa tidak ada mayat yang ditemukan digunakan sebagai bukti bahwa narapidana berhasil sampai di daratan. Namun pada kenyataannya tidak jarang orang meninggal di perairan teluk itu dan tidak pernah ditemukan kembali. Pada malam itu area teluk bersuhu sekitar 10 derajat Celcius. Para ilmuwan menyampaikan bahwa suhu 10 derajat itu akan dapat mempengaruhi fungsi tubuh selama 20 menit. Bahkan pancuran air di Alcatraz selalu disuplai dengan air yang cukup panas untuk mencegah narapidana menyesuaikan diri dengan suhu teluk yang membeku. Tidak ada cara bagi narapidana untuk berlatih dengan baik untuk melarikan diri. Anglin bersaudara merupakan perenang yang handal. Karena data yang didapatkan, mereka sering berenang di perairan es Danau Michigan. Menurut FBI, petunjuk paling signifikan dalam kasus ini adalah kapal kargo Norwegia pada Juli 1962. Mereka melaporkan melihat mayat mengambang sekitar 32 km di barat laut jembatan Golden Gate. Sayangnya mereka tidak melaporkan penambakan ini sampai dengan Oktober 1962. Tetapi mereka dapat mengingat bahwa tubuh itu mengenakan celana panjang penuh yang disinari matahari dan tampak identik dengan seragam yang dikeluarkan oleh penjara. Telah dikonfirmasi bahwa tubuh dapat mengapung selama 5 minggu setelah tenggelam. Dan laporan resmi FBI menunjukkan bahwa tidak ada orang lain yang dilaporkan hilang atau tenggelam dalam rentang waktu tersebut yang mengenakan celana panjang yang sama. Pada saat itu, keluarga Anglin mengaku tidak pernah dihubungi oleh kedua bersaudara itu, dan mereka yakin bahwa mereka setidaknya akan mencoba melakukan kontak jika mereka selamat. Keluarga Anglin mengalami tragedi lain ketika saudara ketiganya, Alfred, tersengat listrik ketika mencoba melarikan diri dari penjara Kilby di Montgomery, Alabama pada tahun 1964. Setelah 3 napi itu melarikan diri, pejabat Alcatraz telah menyampaikan bahwa orang-orang itu tenggelam untuk menjaga nama baik penjara. Tapi sekarang, lebih dari 50 tahun kemudian, keluarga Anglin telah mengubah ucapan mereka dan memberikan petunjuk baru kepada pihak berwenang untuk pertama kalinya setelah pelarian itu. Keluarga Anglin mengklaim bahwa tidak hanya Anglin bersaudara dan Frank Morris selamat dari pelarian itu. Mereka masih hidup dan sehat setidaknya sampai pertengahan tahun 1970-an. Buktinya disampaikan oleh keponakan Anglin bersaudara, David dan Ken Whitner,
yang ditampilkan dalam saluran sejarah dengan judul Alcatraz Search for the Truth. Wawancara itu telah memberikan informasi baru dan FBI berencana untuk mencari tanda-tanda pelarian paling terkenal yang pernah ada dari Alcatraz. Mengapa keluarga Anglin berdiam diri selama bertahun-tahun? Mereka mengatakan bahwa mereka dimata-matai dan dilecehkan oleh FBI bertahun-tahun, dan adanya keinginan mereka untuk melihat kasus tersebut diselesaikan sebelum Mary Anglin Whitner meninggal dunia. Dia adalah adik perempuan dari Anglin bersaudara. Ini juga dikombinasikan dengan keangkuhan pejabat Alcatraz yang menginspirasi mereka untuk menjelaskan hal ini kepada publik. Putranya Mary, David Whitner, berkata, pejabat Alcatraz tidak bersedia mengatakan kemungkinan besar para napi yang kabur ini memang berhasil melakukannya, dan itu memberinya motivasi untuk membuktikan bahwa mereka salah dan para tahanan ini benar-benar bisa kabur dengan selamat. Pertama, mereka memberikan kartu Natal dan ditandatangani oleh Clarence dan John Anglin yang dikirimkan kepada ibu mereka selama 3 tahun pertama setelah pelarian mereka, yang masing-masing sampai dengan tanpa ongkos kirim. Meskipun tulisan tangan itu cocok dengan Anglin bersaudara, para penyelidik tidak dapat menentukan dengan tepat kapan tanggal pasti dari pesan-pesan itu dibuat. Selanjutnya, keponakan-keponakan itu tampil dengan foto yang konon membuktikan bahwa Anglin bersaudara masih hidup di tahun 1970-an. Bukti yang lainnya adalah dari Alfred yang terkubur sekitar 2 meter di dalam tanah. Mereka membiarkan penyelidik untuk menggali sisa-sisa Alfred untuk mengekstrak DNA-nya, karena pada tahun 1963 pihak berwenang San Francisco menemukan satu set tulang terdampar di utara San Francisco yang mereka yakini itu adalah milik salah satu napi yang kabur. DNA-nya terbukti tidak cocok dengan Anglin bersaudara, yang mana ini bisa dibenarkan bahwa Anglin bersaudara dapat kabur dengan selamat. Tulang itu mungkin milik Frank Morris, tapi sampai saat ini tidak bisa dibenarkan karena dia tidak memiliki saudara yang masih hidup untuk dibandingkan dengan DNA-nya. Keponakan mereka mengatakan bahwa mereka berharap TV khusus tentang sejarah Alcatraz dapat memperkuat bahwa paman mereka dan Frank Morris sebagai satu-satunya orang yang berhasil melarikan diri dari pulau itu dari 36 orang yang pernah mencobanya. Salah satu misteri terbesar Amerika terungkap kembali pada tahun 2013. Ada sebuah surat yang dikirimkan ke FBI yang pengujian sidik jari dan DNA-nya masih belum meyakinkan. Isi suratnya begini: nama saya John Anglin. Saya melarikan diri dari Alcatraz pada Juni 1962 dengan saudara saya Clarence dan Frank Morris. Saya berusia 83 tahun dan dalam kondisi yang buruk. Saya menderita kanker. Ya, kami semua berhasil malam itu, tetapi hampir tidak berhasil. Frank meninggal pada Oktober 2005. Makamnya berada di Alexandria dengan nama lain. Kakak saya meninggal pada tahun 2011. Jika kalian mengumumkan di TV dan berjanji bahwa saya akan masuk penjara tidak lebih dari 1 tahun dan mendapatkan perawatan medis, saya akan menulis surat kembali untuk memberitahu kalian dengan tepat di mana saya berada. Ini bukan lelucon. Ini adalah kebenaran yang nyata dan jujur. Saya memberitahu kalian bahwa selama 7 tahun saya tinggal di Minot, North Dakota, tapi terlalu dingin, maka saya harus pindah. Saya tinggal di Seattle cukup lama setelah melarikan diri. Saya berada di California Selatan saat ini. Itulah surat yang diterima oleh FBI pada tahun 2013 yang memang mereka belum bisa meyakinkan kebenaran surat itu. FBI secara resmi menutup kasus tersebut pada tanggal 31 Desember 1979 dan menyerahkan tanggung jawab kepada US Marshal Service yang terus menyelidiki jika ketiganya masih hidup, terutama di Brazil, di mana terdapat bukti foto yang diberikan bahwa 2 napi itu masih hidup. Sampai saat ini, kasus pelarian ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan secara jelas. Terima kasih sudah menonton sampai selesai dan sampai jumpa.